Cerita berawal dengan memperlihatkan sosok Kaisar Ming yang memimpin daratan Cina yang mempunyai mimpi menginginkan kehidupan abadi. Kemudian seorang peramal mengatakan bahwa jika ia menginginkan kehidupan abadi, maka ia harus mengorbankan seorang anak laki-laki bernama Kotaro. Di tempat lain, seorang anak bernama Kotaro sedang melarikan diri dari kejaran pasukan kaisar bersama seorang biksu bernama Soan. Soan meminta Kotaro bersama anjingnya Tobimaru untuk melarikan diri ke daratan Jepang dan bersembunyi ke sebuah kuil bernama Kuil Mengaku. Di tempat lain memperlihatkan pasukan Kaisar Min yang sedang mencari Kotaro. Keberadaan mereka diketahui para bandit. Para bandit itu langsung menyerang dan mencoba menjarah barang mereka. Tapi upaya para bandit itu gagal karena pasukan ini bukanlah pasukan biasa. Mereka merupakan orang-orang terbaik dan terkuat di daratan Cina. Apalagi seorang prajurit bernama Roroa. Ia dijuluki sebagai monster dari daratan Cina. Bahkan ia bisa mengalahkan para bandit tanpa terluka. Sementara itu, Kotaro tak sengaja bertemu dengan seorang mantan samurai bernama Nanashi. Karena sifat Nanashi yang menjengkelkan, Kotaro sangat membencinya. Namun Tobimaru malah sebaliknya, ia menyukai Nanashi, bahkan memberikan makanannya kepada Nanashi. Tiba-tiba Tobimaru mendengar suara kuda mendekat. Mereka adalah pasukan kaisar yang sedang mencari Kotaro. Mereka berhasil menemukan Kotaro dengan bantuan dari prajurit Jepang. Nanashi awalnya hanya melihat Kotaro ditangkap, tapi karena merasa kasihan, ia pun menolong Kotaro. Pertarungan pun tak bisa terhindarkan. Nanashi mencoba mengalahkan mereka, tapi karena kalah jumlah, ia sempat terpojok. Untungnya, ia dibantu oleh Tobimaru dan berhasil mengalahkan mereka semua. Namun hal sial menimpa Tobimaru. Dia terkena racun bekas serangan tadi. Kotaro meminta bantuan kepada Nanashi. Nanashi awalnya menolak, namun tiba-tiba berubah pikiran ketika Kotaro menunjukkan sebuah benda yang sangat mahal sebagai imbalannya. Akhirnya Nanashi setuju untuk membantu dan mengantarkan Kotaro ke kuil Mengaku. Sebelum ke kuil, mereka memutuskan untuk ke tempat tabib untuk mengobati Tobimaru. Tobimaru berhasil diselamatkan, namun membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Karena telah malam hari, mereka memutuskan untuk menginap di tempat tabib. Pada pagi hari, Nanashi memutuskan untuk membeli sebuah pelana kuda dan beberapa benda penting karena akan melakukan perjalanan yang jauh. Ketika Nanashi telah selesai dan memutuskan untuk kembali, ia secara tak sengaja bertemu dengan Roroa. Roroa langsung menyerang Nanashi karena ia merasa bosan dan ingin bermain. Ia merasa Nanashi adalah samurai yang kuat. Nanashi awalnya hanya mengabaikannya, namun Roroa mengajaknya untuk bertarung. Nanashi menerima tantangan itu. Karena bagi seorang samurai, tindakan melarikan diri dari sebuah pertarungan merupakan tindakan pengecut. Akhirnya mereka pun bertarung. Namun pertarungan itu tak berlangsung lama, karena Roroa menerima kabar bahwa ada rekannya yang terbunuh dan memutuskan untuk pergi memeriksanya. Setelah memeriksa mayat rekannya itu, Roroa menyimpulkan bahwa temannya telah dibunuh oleh seorang yang ahli pedang. Sedang salah satu prajurit lainnya kemungkinan ditangkap oleh pihak Jepang. Sementara itu, Nanashi dan Kotaro mulai terlihat akrab. Di tempat lain terlihat seorang prajurit Cina yang sedang diinterogasi oleh pasukan Jepang. Meski telah menyiksanya dengan berbagai cara, ia tetap tak membuka mulutnya. Akhirnya Itadori yang merupakan pimpinan pasukan dari Jepang turun tangan untuk menyiksanya, dan berhasil membuka mulutnya. Sementara pihak Kaisar tidak menyerah untuk menemukan Kotaro. Mereka membuat pengumuman kepada masyarakat sekitar. Siapapun yang bisa menemukan bocah bersama anjingnya akan dihadiahi uang yang sangat besar. Kotaro dan Nanashi memutuskan untuk melanjutkan kembali perjalanan ke kuil Mengaku. Di dalam perjalanan, mereka sempat bertemu dengan bandit yang bodoh
Bukannya merampas barang mereka, malah mereka memberikan barang milik mereka setelah dikalahkan Nanashi dengan sangat mudah. Di tempat lain, pasukan kaisar berhasil merayu pendeta Zekai, yang merupakan pimpinan dari kuil mengaku, untuk memberikan Kotaro dan menggantikannya dengan sebuah hadiah. Sementara itu, Byakuran yang merupakan tangan kanan kaisar mulai terlihat kesal karena masih belum menemukan Kotaro dan meminta pasukannya untuk mencarinya dengan benar. Setelah melewati perjalanan yang sangat jauh, akhirnya Nanashi berhasil mengantarkan Kotaro sampai ke kuil mengaku. Lalu Kotaro memberikan barang yang sudah ia janjikan dulu. Kotaro pun bertemu dengan Biksu Soan setelah sekian lama. Namun sikap Soan terlihat aneh ketika bertemu dengan Kotaro. Ia pun mengajaknya untuk bertemu dengan pendeta Zekai. Setelah bertemu dengan Zekai, Zekai pun langsung memberikannya kepada pasukan kaisar. Pasukan kaisar langsung membawa paksa Kotaro. Namun pasukan Jepang yang mengetahui rencana dari pasukan kaisar mencoba untuk mencegahnya. Tetapi pasukan kaisar lebih kuat dan berhasil mengalahkan prajurit Jepang. Nanashi merasa ada hal yang aneh terjadi, lalu menanyakan kepada para biksu. Setelah mengetahui bahwa pendeta Zekai menjual Kotaro, ia pun langsung mengejar pasukan kaisar. Ketika mengejar pasukan kaisar, kuda yang ditunggangi oleh Nanashi terbunuh oleh shuriken yang dilemparkan oleh pasukan kaisar. Ia terus mengejar Kotaro dengan berlari dan dibantu oleh Tobimaru dengan melacak jejak mereka. Di tempat lain, Itadori dikabari bahwa tuannya telah diculik oleh pasukan kaisar karena telah mengetahui kebenaran bahwa prajurit Jepang yang telah menculik salah satu pasukan kaisar. Ia pun langsung mengumpulkan pasukan untuk menyusul tuan mereka dan menyatakan perang dengan kekaisaran Cina. Nanashi terus mengejar Kotaro dengan susah payah meskipun sedang terjadi badai salju, ia terus memaksakan dirinya karena ia merasa telah terikat dengan Kotaro. Sementara itu, akhirnya pasukan Itadori telah sampai di tempat para pasukan kaisar. Ketika mereka akan menyerang pasukan kaisar lalu menunjukkan Tuan Itadori dan mengancam mereka akan membunuh tuan mereka. Namun Itadori melakukan hal yang tidak terduga dengan menyuruh tangan kanannya untuk membunuh tuan mereka. Karena Itadori mempunyai ambisi untuk memimpin Jepang. Perang besar pun akhirnya terjadi, dari dua belah pihak mulai berjatuhan para korban. Lalu Nanashi akhirnya sampai, namun hal tak terduga terjadi, ia harus tertimpa sebuah bangunan yang runtuh di sana. Sementara itu akhirnya Roroa turun tangan dan akan menghadapi Itadori. Kembali pada Nanashi, ia terlihat pingsan. Ketika ia tak sadarkan diri, ia mengingat kembali kenangan buruknya di masa lalu ketika ia terpaksa harus membunuh seorang anak kecil karena perintah tuannya. Rasa bersalah itulah yang membuat Nanashi berhenti menjadi seorang samurai dan berhenti menggunakan katananya. Namun hal itu juga yang membuat ia semakin ingin menyelamatkan Kotaro. Di tempat lain, Itadori masih terus bertarung. Pertarungan itu berjalan dengan sengit. Sampai akhirnya Byakuran menembak Itadori menggunakan senjata api. Nanashi pun bangkit kembali, ia pun langsung menuju Kotaro dan menyuruh semua orang yang ada di sana untuk minggir. Namun ada satu pasukan kaisar yang ingin mencegahnya, namun dia bukan tandingan dari Nanashi. Nanashi berhasil membunuhnya dengan mudah, lalu melemparkan katananya dan berhasil mengenai Agojo yang akan membunuh Kotaro. Ketika mereka mencoba melarikan diri, mereka dicegah oleh dua orang pasukan kaisar yang cukup kuat. Nanashi bertarung melawannya, namun karena Nanashi telah membulatkan tekad untuk menyelamatkan Kotaro, ia berhasil mengalahkan mereka berdua. Meski matanya tertutup oleh tetesan darah yang secara tak sengaja mengenainya. Byakurannya kesal terhadap Nanashi ingin menembaknya, namun Roroa takkan membiarkannya. Karena Roroa merasa bahwa Nanashi adalah lawan yang ditunggunya selama ini.
Setelah membunuh Byakuran, ia menawarkan obat kepada Nashi untuk menyembuhkan lukanya, karena Roroa ingin bertarung secara adil dan kesatria. Namun Nanashi menolaknya, karena menurut ia rasa sakitlah yang membuat merasa kuat. Roroa yang mendengar hal itu semakin tidak sabar untuk melawannya. Pertarungan antara dua orang pendekar pedang pun dimulai. Pertarungan berjalan dengan seimbang. Mereka terlihat sangat menikmati pertarungan itu. Hingga akhirnya Nanashi berhasil menusuk Roroa dan mengalahkannya. Meski Roroa kalah, Roroa tidak merasa kesal karena ia kalah dengan seorang kesatria yang kuat. Setelah kejadian itu, Kotaro dan Nanashi dan Tobira memutuskan untuk pergi ke luar negeri.